Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Nugraha dari kelompok Sumatera Barat, dan kelompok saya ada Asep dan juga Ramli. Dan di sini saya akan membahas tentang penyelesaian perselisihan pada masyarakat sederhana di Sumatera Barat. Jadi di Sumatera Barat ada kasus sengketa dengan judul proses penyelesaian persengketaan di pasar tradisional Padang Panjang, Sumatera Barat. Kasus studi dari Kota Baru, Kecamatan Koto. Dewi Hartini mengurai antara bahwa ia telah mengadakan penelitian selama 3 bulan di Kota Baru. Alasan mengapa dia memilih daerah Kota Baru, karena yang pertama, nagari Kota Baru terdapat pada tradisional, yaitu pasar dan juga ternak, dan hanya diadakan 1 kali dalam seminggu. Pada hari Selasa, apabila terjadi persengketaan di lingkungan pasar, bagaimana proses penyelesaian masalahnya? Apakah diselesaikan secara lembaga formal ataukah non formal? Lalu yang kedua, daerah tersebut terletak di tepi jalan raya antara Padang Bukit Tinggi, sehingga sangat memungkinkan terjangkau oleh pembeli maupun penjual dan menggunakan kendaraan. Umumnya untuk berlangsungnya kegiatan pasar, jarak antara Padang dengan Kota Baru sekitar 82 km. Lalu yang ketiga, di kota tersebut, wilayah kecamatan, kota kabupaten, tanah datar, di mana kabupaten ini merupakan pusat dari kebudayaan Minangkabau. Adapun fokus penelitian adalah jenis-jenis persengketaan, pihak antara bersengketa oleh proses penyelesaian, sejauh mana keikutsertaan pemerintah dalam mengembangkan pasar. Dan ini referensi dari buku Profesor Haji Hilman Hadikusuma, Sarjana Hukum. Buku seperti ini. Untuk selanjutnya, teman-teman saya yang akan membahasnya lebih lanjut oleh Raffi dan oleh Asep dan juga Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Raffi Ramadan. Saya akan melanjutkan materi dari Diva Nugraha. Adapun fokus penelitian adalah jenis-jenis persengketaan pihak yang bersengketa, proses penyelesaian, sejauh mana keikutsertaan pemerintah dalam mengembangkan pasar. Nagari Kota Baru sejak tahun 1984 secara administratif terbagi menjadi 2 daerah, yaitu sebelah utara disebut Nagari Koto Baru Utara dan sebelah selatan disebut Nagari Koto Baru Selatan. Walaupun mereka mempunyai kepala desa masing-masing, namun ninik, mama, serta kerapatan adat Nagari Koto Baru dikategorikan sebagai pasar A, yang artinya pasar tersebut dikelola dan dimiliki oleh nagari. Namun demikian, pemerintah mengulurkan tangan untuk pembinaan dan pembangunan. Bantuan itu berupa pinjaman uang sebesar 50 juta rupiah dengan angsuran pengembalian selama 15 tahun hingga 20 tahun. Telah dikatakan di atas bawah bahwa di Nagari Kota Baru terbagi menjadi 2, yaitu Nagari Kota Baru Utara terdapat pasar sayur dan Nagari Kota Baru Selatan terdapat pasar ternak. Jarak antara pasar Kota Baru Utara dengan pasar Kota Baru Selatan sekitar 500 meter. Situasi di pasar sayur pada penjual sebagian besar adalah penduduk setempat dan sekitarnya. Sedangkan pembeli tidak jauh berbeda. Penjual terdiri dari wanita dan laki-laki serta berbagai jenis barang dagangannya. Tapi di pasar ternak, baik penjual maupun pembeli, konsumennya adalah laki-laki. Yang dimaksud ternak di sini hanyalah kerbau dan sapi. Sistem jual belinya unik, di mana antara pembeli dan penjual tidak ada komunikasi atau alias bisu. Mereka melakukan secara tersembunyi di balik sarung, sehingga hal itu dinamakan maroso. Dengan kode-kode tertentu, tidak semua yang mengetahui sistem maroso tersebut, kecuali orang-orang yang terlibat. Demikian yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan kembali oleh Muhammad Ramli. Terima kasih. Saya memfokuskan penelitian ini menyangkut beberapa hal, antara lain jenis-jenis persengketaan, pihak-pihak bersengketa, juga bagaimana proses penyelesaian, persengketaan. Di bawah ini akan dibuat klasifikasinya. 1. Klasifikasi berdasarkan jenis persengketaan.
pertengkaran, penganiayaan, pencurian, perbuatan tempat, penipuan, perjudian, perbuatan penumpang, salah paham, melawan petugas dan penunggakan bea pasar. 2. Klasifikasi berdasarkan pihak-pihak bersengketa. Penjual dan pembeli, penjual dan penjual, penjual dan petugas pasar, kenek dan kenek, ketua jolo-jolo dalam kurung arisan dan anggota polisi dan sopir, petugas pasar dan bandar judi, dan kuli. 3. Klasifikasi berdasarkan proses penyelesaian persengketaan secara kekeluargaan atau teman sendiri, petugas pasar, KAN dalam kurung kelompok ini disebut lembaga non formal. Polisi atau pengadilan, dalam kurung kelompok ini disebut lembaga formal. Pada akhirnya dalam uraian singkat ini saya berkesimpulan bahwa apabila terjadi persengketaan, sebagian besar diselesaikan oleh lembaga-lembaga non formal, misalnya oleh teman sendiri atau petugas pasar atau KAN. Lembaga ini bersifat mendamaikan secara musyawarah. Jadi sebagian besar para pihak yang bersengketa dan kecenderungan menggunakan lembaga yang ada di dalam pasar, seandainya para pihak yang bersengketa tidak puas dengan lembaga tersebut, barulah dilimpahkan kepada pihak ketiga, lembaga formal, misalnya kepolisian dan pihak keadilan.